Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksuma. Untuk kali ini kita akan belajar perpajakan ya. Untuk kali ini sudah sampai ke penghitungan pajak PPh pasal 21 ya. Oke, sebelum cara ngitungnya kita kenali dulu elemen dalam potongan pajak penghasilan pasal 21. Ada biaya jabatan di sini ya. Biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya itu 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Ada juga biaya pensiun sama 5% dari penghasilan bruto atau setinggi-tingginya 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Ada juga BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan dan juga ada PTKP. Itu ya, penghasilan tidak kena pajak. Oke, di sini kalau lajang gitu ya, di sini kodenya TK. Kalau 0 itu tidak ada tanggungan. Tanggungan yang bisa dibebankan itu sampai 3, 1, 2, 3 sama ya. Ini untuk yang kawin K gitu ya. Kawin dengan suami istri digabung kodenya K garis miring I garis miring ini tanggungannya 1, 2, 3 gitu, maksimal 3. Kalau anaknya dan tanggungan lainnya itu lebih dari 3 dihitungnya maksimal 3. Oke, di sini kalau yang orang pribadi gitu ya, tidak kawin itu 54 juta per tahun dan seterusnya. Di sini yang tertinggi adalah gabungan antara suami istri kawin, istri dengan ini 3 anak gitu ya, 1.126 juta gitu per tahun. Oke, cara perhitungannya, oke, untuk tarifnya gitu ya. Kalau cara perhitungannya nanti akan pakai metode gross up dan juga net. Untuk tarifnya seperti yang dijelaskan kemarin, sampai dengan 50 juta itu 5%, 50 sampai 250 juta itu 15%, 250 sampai dengan 500 juta 25%, dan lebih dari 500 juta pajaknya 30%. Oke, kalau metode net di sini adalah pemotongan pajak di mana karyawan yang menanggung pajak. Itu kalau kalau net itu perusahaan yang menanggung pajak. Kalau gross, karyawan yang menanggung pajak sendiri. Gitu. Gini contohnya gitu ya. Misalnya berapa sih pajak yang harus ditanggung perusahaan dan gaji yang ditawarkan itu 11 juta per bulan gitu. Ya, seterusnya tidak kawin dan tanpa tanggungan, berarti PTKP-nya itu TK garis miring 0 gitu. Oke, gajinya itu 11 juta, biaya jabatannya 5% kali gaji brutonya jadi 550, penghasilan netonya sebulan itu 10.450, dan kalau disetahunkan kali 12 jadi 125 juta 400. Sekarang dengan menghitung penghasilan kena pajaknya, yaitu penghasilan neto dikurangi dengan PTKP yang tidak kawin dan tidak ada tanggungan. Berarti 125 juta 400 ini itu dikurangi dengan 54 juta tadi ya. Ketemunya adalah 71 juta 400 itu PKP per tahun. Nah, kemudian cara penghitungan PPh-nya ini kan sampai dengan 50% itu sampai dengan 50 juta itu pajaknya 5% gitu ya. Jadi 5% kali 50 juta ditambah sisanya, ini kan 71 dikurangi 71 juta 400 dikurangi 50 kan sisanya 21 juta 400 kali 15% sama dengan berarti 2.500 tambah 3 juta 210 sama dengan 5.710. Ini PPh pajaknya untuk 1 tahun. Kalau sebulan berarti dibagi 12 ya. Ketemunya 475.833. Oke, kalau metode gross up itu asumsinya di sini kalau PPh-nya pajaknya itu dibayar si pemberi kerja atau perusahaan itu memberi subsidi gitu, memberi subsidi atau tambahan itu untuk nambah pajaknya gitu, besaran pajaknya untuk karyawan. Tapi di sini lebih rumit gitu ya, ini juga jarang dipakai. Jadi intinya nanti setelah kita tahu pajak yang harus dibayarkan tiap bulan gitu ya, terus nanti si perusahaan itu memberikan
diberikan subsidinya gitu. Jadi di sini terlihat bahwa PKP-nya setelah ditambah dengan subsidinya itu sebesar berapa tadi, pajak yang harus dibayarkan gitu ya. Sudah berlapis-lapis, nanti ketemu berapa, terus nanti dihitung lagi itu menjadi penghasilan bruto setelah ditambah dengan subsidi pajaknya. Nanti dihitung lagi berapa persen akhirnya pajak yang harus dibayarkan setelah perusahaan itu memberikan tambahan atau subsidi kepada karyawannya. Nah, di sini terhitung pajak yang harus dibayarkan itu Rp559.803 gitu ya. Itu kalau ini gross up, tapi jarang yang pakai. Biasanya sih kalau nggak perusahaan yang nanggung ya ditanggung karyawan langsung atau pegawainya gitu ya. Oke. Sekarang contohnya untuk menghitung pajak PPh pasal 21 untuk karyawan harian lepas. Di sini harian lepas. Jadi di sini kalau syarat perjanjian kerjanya itu perjanjian kerja harian lepas dilaksanakan untuk pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran. Gitu ya. Harus perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja atau buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam sebulan. Gitu. Dan dalam hal pekerja atau buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT. Oke, gitu ya. Oke, kita lihat tarifnya. Tarifnya untuk upah harian lepas itu 5%. Tapi melihat kalau misalkan seharinya kurang dari 450.000 gitu dan sebulannya masih kurang dari 4.500.000 itu tidak dikenakan PPh pasal 21. Tapi kalau seharinya udah lebih dari 450 dan tapi sebulannya masih kurang dari 4.500.000, berarti tarifnya 5% kali upah dikurangi 450.000. Nah, di sini kalau hariannya kurang dari 450.000, tetapi untuk tarif kumulatif satu bulannya itu lebih dari 4.500.000, berarti 5% kali upah dikurangi PTKP tahunannya itu dibagi 360. Nah, kalau hariannya itu lebih dari 450 dan penghasilan bulanannya kumulatifnya itu lebih dari 4.500.000, maka tarifnya 5% kali upah dikurangi PTKP dibagi 360. Oke. Kalau ini hariannya kurang dari 450.000 tetapi dalam kumulatif satu bulan lebih dari 10 juta, maka tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 1 huruf A. Oke ya, kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, ini ada contoh soal jika Cakra belum menikah pada bulan Januari tahun 2020, dia bekerja sebagai karyawan harian PT Kali Besar. Upah hariannya 450.000 per hari, ini misal ya. Oke, perhitungannya sampai kalau 450.000 per hari di sini lihat upah hariannya itu 450, batas upah hariannya tidak dipotong. Ya, PTKP-nya itu juga 450, berarti PKP-nya 0 ya. Jadi untuk selama 10 hari itu tidak dikenakan pajak pasal 21, PPh pasal 21. Dan di hari ke-11
di hari 11 karyawan bekerja, saat itu upah kumulatif sudah yang sudah diterima itu kan sudah lebih dari 4.500.000 ya di hari ke-11. Jadi dihitung karena sudah ambangnya 4.500.000 per bulan, sehingga upah selama 11 hari itu sudah 4.950.000. Dan PTKP kalau 1 bulan itu menjadi 11 kali 54 juta, karena ini untuk PTKP orang pribadi dan tidak kawin dan tanpa tanggungan, dibagi 360 hari gitu ya. Ketemunya adalah 1.650.000, sehingga PKP 11 hari itu 4 juta dikurangi 4.950 dikurangi 1.650 menjadi 3.300.000. Nah, sekarang penghitungannya bagaimana? Berarti tinggal 5% kali ini. 5% kali 3.300.000, sehingga diketahui pajaknya adalah 165.000. Sehingga pada hari ke-11 upah yang diberikan kepada Cakra itu 450 min 165.000, sehingga gajinya pada hari ke-11 hari ke-11 itu yang diterima itu 285.000. Oke, untuk hari ke-12 bagaimana perhitungannya? Upah hariannya 450, PTKP sehari itu sama 54 juta dibagi 360 hari itu 150.000, sehingga di sini PKP-nya menjadi 300.000 ya. Ini 450 kurangi 150, 300. Jadi PPh pasal 21 ini potong pada hari ke-12 adalah 5% kali 300.000, sehingga 15.000. Nah, pada hari ke-12 berarti si Cakra itu mendapatkan gaji setelah dipotong pajak, upah setelah dipotong pajak itu 435.000. Nah, pajaknya jadi 15.000. Oke. Sekarang bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 dengan gaji di atas 450.000 per hari? Ini misalkan ada contoh lagi ya. Misalkan Cakranya sekarang gajinya itu upahnya itu 650.000 per hari. Oke. Sehingga perhitungannya adalah 650 dikurangi 450 PTKP sehari gitu ya, sehingga 200 per hari, sehingga pajaknya itu 5% kali langsung 200-nya 10.000 begitu, itu per harinya. Jadi kalau sehari upahnya itu 650 dikurangi 10.000, maka yang diterima adalah 640 gitu ya, itu kalau sehari. Nah, kalau setelah hari ke-7 nih ya, menerima penghasilan berapa? Kan 4.550 karena 7 kali 650 sudah melebihi batas yang per bulannya 4.500.000, sehingga penghitungannya kalau dia bekerja upah 7 hari gitu ya, 7 hari pertama itu 7 kali 650 itu 4.450. PTKP-nya adalah 7 hari kali 54 juta bagi 360 hari sama dengan 1.050.000. Oke, jadi PKP-nya berarti 4.050.000 dikurangi dengan 1.050.000. Temu berapa? 3.500.000. Sehingga 5% kali 3.500.000 sama dengan 175.000, sehingga PPh pasal 21 yang sudah dipotong selama 6 hari berapa tadi? Kan 10.000 ya per hari, kan sudah dipotong tadi tuh yang dapat 10.000 per hari, sehingga per harinya dapat 640, dan 6 hari kali 10.000 60.000 yang sudah dipotong, berarti setelah hari ke-7 kan harusnya sudah memenuhi
kriteria 4.500.000 dalam sebulan, berarti penghitungannya sudah yang pakai yang sebulan. Jadi tadi kan ketemunya 175.000, tadi yang sudah dipotong berapa? 60.000. Berarti yang masih tersisa berapa? 175.000 min 60.000, sehingga 115.000. Sehingga pada gaji bersih yang diterima Cakra pada hari ke-7 ya 650 dikurangi ini 115.000. Kayak gitu. Itu yang bisa dibawa pulang, sehingga 535.000. Oke, untuk pada hari ke-8 dan seterusnya bulan kalender yang bersangkutan, pemotongan harian dilakukan dengan tahap-tahap penghitungannya sebagai berikut ya. Upah harian, PTKP harian sama ya. Tadi kalau ini 650.000, PTKP hariannya 150, sehingga PKP-nya adalah 650 kurangi 150, 500, sehingga 5% kali 500 25.000. Jadi pada hari ke-8 itu dikenakan pajak 25.000, sehingga yang diterima adalah 625.000 karena 650 dikurangi 25.000. Oke. Sekarang bagaimana caranya untuk menghitung PPh dari uang lembur ya? Oke, misalkan ini langsung masuk contoh aja. Rani sudah menikah tapi belum memiliki anak ya. Gaji pokoknya itu 8.500.000. Rutin bayar iuran pensiun per bulan itu 50.000, dan pada bulan Januari 2020 Rani mendapat uang lembur 2 juta. Wah, lumayan ya. Berapa PPh pasal 21-nya? Oke, jadi untuk pada bulan Januari itu dihitung dulu ya. Berapa gajinya? 8.500.000 ditambah bonusnya tadi, lemburnya tadi 2 juta, jadi 10.500.000. Nah, langkah 2-nya biaya jabatan plus iuran pensiun sama dengan komponen pengurang ya. Biaya jabatannya berapa maksimal? 500.000 ditambah iuran pensiunnya tadi informasinya adalah 50.000. Jadi 550.000. Nah, sekarang pendapatan kotor dikurangi komponen pengurang jadi gaji bersih. Jadi tadi 10.500.000 dikurangi 550.000 menjadi gaji bersih 9.950.000. Nah, sekarang kalau disetahunkan itu dikali 12 ya. Ini sehingga menjadi 119.400. Lah, langkah selanjutnya itu menghitung penghasilan PTKP-nya ya, tidak kena pajak. Karena itu 5 sendiri gitu ya, 54 juta ditambah satu suami 4.500.000 sehingga 58.500 atau PTKP kawin dengan tanpa tanggungan gitu ya. Selanjutnya adalah menghitung penghasilan kena pajak setahun, yaitu gaji bersih setahun dikurangi pajak penghasilan tidak kena pajak, maksud saya PTKP gitu ya. Jadi tadi 119.400.000 dikurangi dengan 58.500.000 menjadi penghasilan kena pajaknya PKP-nya itu menjadi 60.900.000. Selanjutnya untuk menghitung PPh pasal 21-nya, ini kan lebih dari 50 juta, berarti yang sampai dengan 50 juta itu dikalikan dengan 5%. Sisanya berapa? 10.900.000 ini dari 60 dikurangi 50 dikalikan 15%, jadi 15% kali 10.900.000 sama dengan 1.635.000. Jadi berapa pajaknya ya? 2.500.000 ditambah 1.635 menjadi 4.135. Nah, sekarang penghitungan terutang sebulannya berapa ya? Ini tinggal ini dibagi 12 bulan, jadi 344.580. Oke, jadi PPh pasal 21 yang harus dibayar Rani ketika bulan Januari dia mendapatkan uang lembur itu sebanyak 344.583. Oke, sekarang bagaimana caranya untuk menghitung kenaikan gaji karyawan ya, kalau ada kenaikan gaji. Oke, ini contohnya
pada bulan Januari 2019 Budi memperoleh gaji bulanan 6.750.000 dan membayar iuran pensiun 200.000. Budi sudah kawin tapi belum dikaruniai anak. Sehingga penghitungannya penghasilan bersih sebulannya ya gaji dikurangi biaya jabatan dikurangi biaya pensiun menjadi penghasilan neto sebulan adalah 6.212.500. Kalau disetahunkan dikalikan 12 jadi 74.550.000. Sama ya cara penghitungannya. Untuk dikurangi PTKP karena tadi PTKP-nya adalah 58.500.000 karena kawin tapi belum punya tanggungan gitu ya. Jadi penghasilan kena pajaknya cuma 16.050.000 karena 74.550.000 dikurangi dengan 58.500.000 sama dengan 16.050.000. Karena kurang dari 50 juta ya PKP-nya penghasilan kena pajaknya, jadi langsung dikalikan 5% ya. 5% kali 16.050.000 berapa? 802.500 rupiah per tahun. Kalau disebulankan dibagi 12 ketemunya 66.875. Lah, misalkan pada bulan Agustus Budi mendapatkan kenaikan gaji sebesar 1 juta menjadi 7.750.000. Nah, ini informasinya kenaikan gaji berlaku surut sejak 1 Januari. Jadi sebenarnya dia udah dapat kenaikan gajinya dari Januari gitu, dirapel gitu ya. Dirapel 7 juta. Karena apa? Dari Januari sampai dengan Juli. Gitu ya. Januari sampai Agustus berapa selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari sampai Agustus. Nanti Agustusnya juga dihitung. Oke. Untuk menghitung penghasilan pajak bersih setelah kenaikan gaji itu ya, setelah naik 1 juta gitu menjadi 7.750.000, biaya jabatan masih sama 5% kali gaji 387.500, biaya pensiun 200.000, sehingga penghasilan neto sebulan itu 7.162.500 dan penghasilan neto setahun dikalikan 12 ya, jadi 85.950.000. Kemudian PTKP-nya 58.500 sama ya, karena kawin tapi belum punya anak gitu. Sehingga ini penghasilan neto setahun dikurangi PTKP menjadi 27.450.000. Sehingga pajak terutangnya 27.450.000 itu kali 5% berapa? 1.372.500 per tahun. Kalau per bulan dibagi 12 menjadi 114.375. Oke, ini potongan Januari sampai Juli yang seharusnya yaitu 7 kali 114.375 ini ya, kali 7 itu harusnya 800.625 rupiah. Dan potongan Januari sampai Juli yang sudah dilakukan yaitu 7 kali 66.875 tadi ya, di sini ini yang sudah dibayarkan ini kali 7 gitu. Jadi 468.125.000. 468.125 rupiah. Sehingga cara perhitungan PPh pasal 21 rapel kenaikan gaji itu 800.625 dikurangi dengan yang sudah dibayarkan tadi 468.125 menjadi 332.500. Begitu. Ini untuk yang harus dibayarkan dari
kenaikan gaji yang rapel 7 bulan itu. Sehingga jumlah 332.500 ditambah dengan perhitungan PPh pasal 21 untuk bulan Agustus sebesar berapa tadi? Kalau per bulannya sebesar ini setelah kenaikan gaji ya. Ini 114.375 itu per bulan untuk bulan Agustus ditambah dengan ini selisih yang belum dibayar untuk kenaikan gaji 7 bulan kemarin. Sehingga menjadi 7.750.000 dikurangi dengan 332.500 dikurangi dengan pajak yang bulan Agustus 114.375 menjadi 7.303.125 itu yang diterima. Nah, di sini kalau yang cara menghitung PPh pasal 21 bukan karyawan. Kalau bukan karyawan di sini pegawai tidak tetap gitu ya. Tetapi dia misalkan dibayar sebanyak dia perjanjiannya berapa? Oke, misalkan di sini langsung contoh aja ya. Kalau ini untuk yang pegawai bukan karyawan. Di sini untuk tarifnya adalah 50% kali penghasilan bruto dikurangi PTKP 1 bulan kali tarif PPh pasal 17. Ini masuk ke contoh aja. Oke, Delima merupakan seorang pengajar di sebuah bimbel dengan bayaran 6 juta. Delima sudah memiliki NPWP ya, misalkan di sini. Sehingga perhitungannya 50% kali penghasilan bruto kali tarif PPh pasal 21. 50% kali 6 juta di sini kali PPh pasal 17 ya saya bilangnya. Jadi salah. 5% PPh pasal 17 itu. Sehingga ketemu 150.000 untuk pajaknya. Jadi di sini yang diterima berapa? Berarti kan 6 juta dikurangi 150.000 menjadi 5.850.000. Oke, di sini itu untuk karyawan tidak tetap. Oke, tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan sehari belum melebihi 300.000. Ini ketentuannya ya. Banyak ketentuannya di sini. Oke, kita lihat tarifnya aja langsung. Kalau kurang dari 450.000 dan dalam sebulan itu kurang dari 4.500.000 itu tidak dikenakan PPh pasal 21. Hampir sama dengan yang harian lepas ya. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Ini di sini kalau yang pegawai tidak tetap itu kalau ada pegawai yang menghasilkan atau dibayar sesuai dengan produk yang dihasilkan dan begitu contohnya di sini. Marini itu pegawai tidak tetap, gajinya dibayar dihitung dengan jumlah keramik yang diselesaikan, bayarannya sebesar 100.000 per guci keramik misalkan gitu ya, dan dibayar tiap minggu. Oke, informasinya dalam 1 minggu itu ada 6 hari kerja, dihasilkan 30 guci keramik dengan upah 3 juta. Oke, PPh pasal 21 untuk Marini selama seminggu berapa? Di sini ya. Ada upah hariannya berarti 500.000 didapat dari mana? 3 juta dibagi 6 hari karena tadi ketentuan informasinya dikerjakan 6 hari ya. Jadi upahnya dari 500.000 lebih besar daripada batasnya. Batas maksimalnya kan 450 ya. PTKP yang hariannya. Karena melebihi pajak maka perhitungannya adalah 500.000 min dikurangi gitu ya, 450.000 jadi 50.000 ini itu per hari. Kalau seminggu, kalau 6 hari tadi informasinya 6 hari kerjanya, jadi 50.000 kali 6 300.000, sehingga PPh pasal 21 nya dipotong mingguannya itu 5% kali 300.000 ini sehingga menjadi 15.000. Jadi yang diterima Marini dalam minggu itu
3 juta kurangi 15.000 menjadi 2.850. Berapa? Sorry. 2.900 intinya 3 juta dikurangi dengan 15.000 lah ya. Oke, selanjutnya cara menghitung perhitungan PPh pasal 21 yang tidak punya NPWP. Kenapa kalau tidak punya NPWP? Dia nanti kena potongan lebih besar, 20% intinya itu. Jadi menjadi beban pajaknya 120%. Gitu ya. Sama untuk itu perhitungannya. Tapi kalau dia tidak punya NPWP, Mas dikalikan 120% karena apa? Dia lebih banyak 20% gitulah. Oke. Untuk menghitung THR dan bonus karyawan bagaimana? Oke, kita lihat THR biasanya itu kalau bekerja terus dalam 12 bulan maka berhak mendapat THR dengan besaran minimal 1 kali upah. Oke. Misalkan nih, kita langsung ya ke contoh aja. Misalkan seorang karyawan bekerja 10 tahun, terus gajinya sebulan itu 8 juta, sudah berkeluarga tapi belum memiliki anak. Itu ya. Berapa jumlah THR yang didapatkan setelah dipotong pajak? Oke, kita ngitung dulu penghasilan dalam sebulan itu 8 juta, penghasilan brutonya berarti kalau setahun dikalikan 12 menjadi 96 juta, biaya jabatan 5%, 4.800.000, penghasilan neto berarti 96 kurangi 4.800.000 menjadi 91.200.000. PTKP-nya karena menikah dan belum punya anak 58.500, 58.500.000